Siang ngapain nanya-nanya terus. Sama kakaknya Nikita Mirjani juga kalau digituin gitu kakaknya kan nggak ada masalah, kalau saya kan nggak perlu. Advokat itu punya hak dan kewajiban. Kewajibannya adalah memberikan update yang terbaru terhadap orang yang memberikan kuasa kepada kita. Jadi kalau kedatangan kita ke sana itu menjalankan tugas. Dan bukan hanya itu, banyak ada beberapa persoalan yang kebetulan diproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi nggak ada relevansinya kalau itu dipersoalkan. sampai bilang katanya ada intervensi juga bang gitu bang. Dugaan Intervensi bang. Ikutin aja prosesnya, jangan kemana-mana. Jadi kalau memang benar, nggak perlu harus membuat sebuah statement-statement yang sebetulnya nanti akan merugikan diri sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Proses dijalanin aja santai, nggak ada apa-apa itu. Kalau orang mau ke Polres, jadi gini, kepolisian itu adalah tempat pengayoman yang mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Jadi melalui wilayah masing-masing. Jadi yang namanya tempat di mana kepolisian adalah memberikan keadilan, mengayomi, pengayom masyarakat ya. Jadi siapa saja itu boleh datang ke sana. Yang nggak boleh datang kalau saya datang ke rumahnya orang yang saya laporkan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita datang di kantor polisi, ya itu tempatnya masyarakat untuk mencari keadilan, tempatnya masyarakat untuk mendapatkan pengayoman, untuk berlindung supaya mendapatkan keadilan. Tempatnya memang di kantor polisi, Kak. Keliru kalau saya mesti ke tempat lain. Nah, yang kedua, ada kewajiban kita sebagai advokat untuk memberikan informasi yang terkini, yang terbaru kepada klien yang memberikan kepercayaan kepada kita, supaya klien itu secara waktu ke waktu dia mengikuti prosesnya. Jangan sampai dia mendapatkan informasi dari orang lain sedangkan kita sebagai advokatnya tidak menyampaikan. Jadi progres itu harus kita sampaikan baik tertulis maupun lisan. Itu menjadi kewajiban. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana nggak ada yang salah karena tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tidak ada juga, apalagi kemarin itu hanya menyelesaikan tanggung jawab menemanin daripada si Edwin yang ada di kantin. Jadi dia ada di satu kafe, ngobrol-ngobrol, santai lah ngobrol-ngobrol, membahas yang lain-lain, termasuk saya menanyakan beberapa identitas. Setelah itu waktu sholat ya saya datang, ya otomatis cari tempat sholat yang paling tenang itu adalah di masjid yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya kita itu ada kaitannya dengan permasalahan, mungkin saya langsung ke lantai 3. Buktinya saya nggak kemana-mana, santai-santai aja, saya datang habis sholat saya pulang. Justru dengan kehadiran abang di sana menjadi Merasa sebuah terganggu. pertanyaan besar dan merasa ada sesuatu. Nggak boleh, jadi mungkin dia capek aja kan sampai malam itu. Mungkin karena dia dampingi sampai malam mungkin capek sehingga mempunyai sebuah pemikiran atau mungkin sakwa sangka sebetulnya tidak ada apa-apa dan orang punya hak untuk datang di sana. Orang yang mencari keadilan itu kapan saja harus datang untuk menanyakan progres. Tapi kemarin saya tidak ada kaitannya, kami hanya datang, kebetulan saya datang mau melaksanakan sholat maghrib bersama teman-teman. Setelah itu saya pulang. Kalau memang ada kepentingan ya saya tungguin sampai selesai. Buktinya enggak. Sehingga saya habis maghrib saya udah pulang. Tapi dari sana mengatakan kenapa nggak langsung ketemu aja gitu. Sama siapa ketemu? Sama Adel. Ngapain? Gak ada kepentingan. Kalau emang ada niatan datang ke Polres gitu. Gak ada urusannya. Kita datang suka-suka kita dan apa yang kita lakukan itu menjadi kewajiban. Jadi nggak ada relevansinya dan saya nggak mau nanggapin. Jadi fokus aja kepada persoalannya. Kalau orang mau datang ke Polres itu tempat masyarakat mencari keadilan, polisi tempat masyarakat untuk mendapatkan pengayoman, artinya itu rumah masyarakat. Siapa saja boleh datang, jadi nggak ada yang melarang. Bang, kemarin pihak Rasman sendiri juga mempersoalkan tentang abang bilang bahwa
atau Nikita bilang bahwa tidak ada Damai. restoratif justice damai. Nah, Ya, ada padahal damai. dari pihak Polri sendiri selalu mengupayakan untuk Restoratif RG. justice. Nah, abang sendiri tidak Seperti ingin apa? ya, terus justru malah dianggap seperti penyidik karena tidak memakai untuk RG sendiri. Gimana bang? Gini, dengan kalimat-kalimat itu merupakan justifikasi ya. Jadi mengakui adanya sebuah perbuatan salah. Ya, kalau seseorang itu menggebu-gebu, terus dia ingin selalu minta supaya dilakukan perdamaian, padahal dia merasa tidak bersalah. Kalau memang tidak bersalah, tidak usah pusing-pusing dengan RJ. Sebelum saya menjelaskan tentang RJ itu seperti apa. Jadi restoratif justice itu diatur berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 seingat saya. Kalau saya mohon maaf. Di dalam ketentuan yang paling penting, saya nggak perlu bacakan pasalnya satu persatu. Yang paling penting itu mengembalikan korban dalam keadaan seperti semula. Ya, jadi kalimatnya itu mengembalikan korban dalam keadaan seperti semula. Ini pelaksanaannya itu terkait dengan kasus harta benda. Kasus yang mungkin yang bisa saling mengembalikan dalam keadaan semula. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang dilaporkan, dirugikan 5 miliar, 10 miliar, diselesaikan, itu kan kembali dalam keadaan seperti semula. Tapi dalam terkait dengan permasalahan ini, itu tidak mungkin bisa mengembalikan dalam keadaan semula. Ya, saya tidak perlu jelaskan, yang penting semua sudah tahu. Yang paling terpenting bahwa dalam undang-undang, dalam peraturan Kapolri tersebut, itu yang menentukan para pihak. Artinya telapor dan pelapor yang akan memutuskan perlu atau tidak adanya sebuah perdamaian. Mereka bisa menolak, sedangkan pihak kepolisian sebagai penyidik itu memfasilitasi. Jadi tidak ada polisi itu terus Anda harus begini, enggak. Dikasih tempat, bisa di tempatnya penyidik, bisa di tempat lain, dikasih kesempatan menyelesaikan secara damai sesuai dengan kemauan para pihak. Tapi kalau salah satu pihak tidak mau, tidak juga bisa dipaksa. Nah, seperti kasus ini kita sebagai ibu kandungnya udah mustahil memberikan maaf dalam perkara ini. Jadi RJ sesuatu yang mustahil. Selain mustahil karena tidak mungkin mengembalikan dalam keadaan seperti semula, mustahil juga kita mau mengikuti proses tersebut. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi mending mempersiapkan diri saja dalam proses ini supaya lebih gampang lah, jadi nggak kemana-mana. Tapi Bang, mereka minta dikonfrontir bang sama Loli bang, maksudnya bang. Minta Dikonfrontir dengan dan Loli gitu. itu anak di bawah umur. Oke. Yang kedua, ini bukan kasus apa. Jadi ini kasus adalah terkait dengan dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi otomatis anaknya kalau mau diperiksa itu harus didampingi oleh orang tuanya. Yang kedua, konfrontir itu tidak ada relevansinya dalam kasus-kasus seperti ini. Konfrontir itu biasanya terkait dengan persoalan misalnya begini, saya kasih ilustrasi contoh. Bahwa seseorang itu menyatakan saya telah menerima uang. Saya menerima uang di Jakarta Selatan atau mungkin di Jalan Antasari sebesar 5 miliar. Si A bilang begitu, si B bilang saya pernah menyerahkan uang bukan di Antasari tapi mungkin di daerah lain. Itu dikonfrontir karena ada keterangan yang tidak sama pada satu peristiwa. Itu namanya konfrontir untuk mencari tentang kebenaran dari proses keterangan tersebut. Jadi konfrontir itu ada dua keterangan terhadap suatu peristiwa yang keterangannya berbeda sehingga diperlukan konfrontir. Di kasus ini tidak ada relevansinya, nggak ada konfrontir, nggak ada relevansinya, tidak ada RJ, tidak ada konfrontir. Apa yang mau dikonfrontir? Nggak ada.
Jadi ilustrasinya seperti itu, supaya gampang ilustrasinya ya seperti itu. Konfrontir apabila ada peristiwa hukum di mana 2 orang saksi atau 3 orang saksi memberikan kesaksian yang berbeda-beda. Sehingga dikonfrontir, nanti penyidik itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan itu sama. 2 orang dikumpulkan dikasih pertanyaan yang sama. Jadi semua kasus anak terkait anak tidak ada konfrontir gitu. Tidak ada konfrontir. Karena apa yang mau dikonfrontir terhadap? Biasanya kan kasus-kasus konfrontir itu yang seperti tadi, terkait dengan misalnya penerimaan uang atau mungkin penyerahan barang. Oh, saya nggak pernah terima barang, misalnya begitu. Saya tidak pernah terima HP. Yang satu bilang sudah saya serahkan HP-nya, yang satu lagi bilang saya serahkan di sebelah sana. Ini ada terhadap satu objek HP ada 3 keterangan yang berbeda-beda. Itulah 3-tiganya dipanggil oleh penyidik, dikonfrontir. Bagaimana Anda menyerahkan HP ini di mana? Itu namanya konfrontir untuk mencari kebenaran atas satu peristiwa atau terhadap satu objek seperti itu. Abang, tapi dari pemeriksaan Fadel kemarin dari Kaniki sendiri udah ada respon belum? Pak Niki di luar negeri, Nikita ada di luar negeri, kayaknya dia lagi liburan sama anak-anaknya, saya tidak ganggu. Nanti kalau dia datang ke Indonesia, dia pasti berkomunikasi dengan saya dan insya Allah saya akan jelaskan lagi. Yang jelas dia lagi santai, dia ada di luar negeri kok, nggak ada apa-apa. Bang, ada penambahan pemeriksaan saksi nggak sih Bang? Bang bilang dia juga ingin menaruh si Denny Sumargo ya, karena Denny Sumargo itu di podcastnya itu Nikita dengan gambar bilang kalau udah hak anak udah dia nggak mau ngasih apa diputus. Ini kan sudah berkali-kali saya sampaikan. Saya bahkan memperlihatkan akte kelahiran, memperlihatkan kartu. Saya yang tahu. Tidak pernah ada seorang ibu mencoret anaknya dari kehidupannya. Tidak ada. Apalagi Nikita. Jadi Laura itu anaknya dia dan itu anak yang paling dia sayang karena anak itu anak pintar. Jadi tidak ada relevansinya semua. Mau siapa tadi yang dibilang? Nggak ada. Tapi kalau itu dia mau jalan-jalan ke Polres, ya nggak ada salahnya, silakan. Tapi yang jelas terlalu jauh persoalan ini kalau dibawa ke sana kemari. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi nggak perlu diperiksa dan menjadi saksi Bang ya? Nggak ada apa kaitannya. Kalau mau diperiksa itu dicari, saya kasih tahu. Tanya ke Dukcapil, Laura itu sudah dicoret belum? Itu aja. Bang, Abang, untuk tapi Rasul bilang Kaniki ini tetap ngelakuin penelantaran anak Bang. Walaupun itu atas dasar kemauan Laura. Gimana Bang menurut Abang? Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin itu kan bagian persoalan yang berbeda. Yang kedua, mustahil seorang ibu, apalagi Nikita akan menelantarkan anaknya. Cara orang mendidik, seorang ibu, seorang ayah mendidik anaknya dengan cara yang masing-masing dan berbeda-beda. Ya, ini salah satu seorang ibu. Anda saya coret nanti, bisa segitu. Anda kalau tidak pulang, keluar dari rumah ini, jangan balik lagi. Itu adalah cara mendidik supaya anaknya itu pulang dan tidak kemana-mana. Itu teknis, tapi apakah begitu? Anda kalau tidak pulang, jangan ke sini, Anda jangan balik lagi ke rumah. Bukan berarti itu anak terus kita coret. Itu cara seorang tua mendidik anaknya supaya patuh terhadap tata cara atau aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Jadi seperti itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada orang marah-marah, kalau kamu itu enggak, udah kamu jangan pulang ke sini. Kalau kau mau pulang, awas saya usir kamu. Itu bentuk mendidik seorang anak dengan cara yang seperti itu. Kalau kamu nggak balik, jangan kamu kembali sekalian. Ya kan gitu. Anaknya bilang saya sudah diusir, tidak. Anda supaya pulang jangan kemana-mana. Jadi bahasa itu harus dipakai bahasa yang terbalik. Seorang ibu itu, seorang orang tua itu bahasanya ada kalanya terbalik. Ya, dia marah. Anda kalau tidak begini, Anda saya pukul. Itu bahasa terbalik. Tafsirkan dengan kebalikannya. Tidak mungkin seorang ibu itu akan menyakiti anak. Apalagi seorang ibu yang melahirkan anak itu sendiri. Jadi nggak ada. Apalagi saya punya kartu keluarganya, saya punya akte kelahirannya. Karena pada saat proses kemarin itu, saya melampirkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi sudah clear, tidak ada yang aneh-aneh. Saya memberikan penjelasan cara mendidik seorang anak itu berbeda-beda. Ya, mungkin kita semua punya tata cara sendiri. Nah, jadi jangan disampaikan bahwa ini kalau begini, kita itu
menelan enggak, itu cara mendidik saja, nggak ada masalah. Bang ada pemeriksaan tambahan saksi lagi nggak sih Bang untuk kedepannya? Saya belum, nanti kalau memang ada proses tambahan, sementara ini masih saksi seperti yang kita sampaikan. Abang kemarin Bang Rasman nanyain Kanikmir, mana nih kita, kamu ngomong doang gitu ternyata nggak datang. Menurut abang gimana? Saya nggak nanggapin ya, karena urusannya nggak ada kaitannya sama. Jadi gini, kewajiban pelapor membuat laporan. Kewajiban pelapor ya, adalah menyampaikan laporannya. Kewajiban pengacara mendampingi, kewajiban advokat mendampingi pelapor. Saat itu semuanya sudah saya lakukan. Mendampingi Niki, mendampingi saksi-saksi yang diperlukan, menyampaikan bukti-bukti. Lebih lanjut Nikita menyerahkan kepada saya. Tidak ada kepentingan Nikita harus ada ke Polres. Karena Nikita tidak dalam proses untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi Nikita ke luar negeri jalan-jalan, lagi happy dengan anak-anaknya. Bang kemarin kata Fadel juga, Fadel yakin gitu bakal lolos dan sebagainya. Nah dari berapa pertanyaan kalau saya 33. Iya 33. Itu menurut abang gimana Bang? Itu penyidik aja. Karena itu Anda sudah masuk ke materi, tanyakan ke penyidik seperti apa prosesnya. Yang jelas saya kembali menurut KUHAP ada 5 alat bukti. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi Anda bisa terjemahkan sendiri dari proses ada saksi, ada bukti tertulis, ada bukti visum. Nah, ada juga bukti-bukti yang lain, mungkin nanti pendapat ahli. Ya. Itu dari 5 alat bukti nanti yang diperlukan, termasuk prosesnya adalah terlapor ya. Itu yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimal 2 alat bukti. Jadi tidak semua yang diatur dalam KUHAP itu harus dipenuhi. Tapi minimal 2 alat bukti. Jadi minimal 2 alat bukti itu bisa keterangan saksi 1, walaupun saksinya 10 tetap dihitung 1. Ingat ya, keterangan saksi walaupun saksinya 10 itu dihitung 1 alat bukti. Ya, itu yang harus dipahami. Bukti tertulis itu 1 alat bukti lagi. Nanti pendapat ahli 1 alat bukti. Nah, untuk menetapkan seseorang itu minimal 2 alat bukti. Jadi 2 alat buktinya apa? Itu penyidik yang paham. Tapi pihak Rasman bahwasanya mengungkapkan kalau tim Niki itu kurangnya adanya bukti gitu Bang semalam kemarin ngomongnya. Mau bicara apa saja silakan. Ya nggak akan saya tanggapin. Karena yang tahu bukti ada tidak ada penyidik. Sedangkan dia saja nggak tahu itu ada visumnya bunyi apa, betul kan? Dia nggak ngerti apa-apa. Karena penyidik tidak akan sampaikan ke dia. Karena visum itu ad repertum bahasanya. Dan akan dibuka pada saat proses di pengadilan. Penyidik punya hak untuk tahu. Penyidik akan mendasarkan penilaian terhadap peristiwa ini dari visum. Penyidik akan melakukan penilaian atas peristiwa ini berdasarkan bukti saksi. Penyidik akan melakukan penilaian atas peristiwa ini berdasarkan bukti surat. Paham ya? Orang yang dilaporkan tidak punya hak untuk mengetahui bukti-bukti tersebut. Ya. Kalau saya pelapor, saya tahu apa buktinya yang kami sampaikan. Seperti itu. Jadi dibedakan supaya clear. Kalau Anda tanya, dia tahu nggak hasil visum? Nggak tahu. Saya tahu. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena saya adalah pelapor. Saya adalah mewakili korban. Mewakili Nikita Mirzani yang anaknya menjadi korban dalam peristiwa ini. Isi visumnya tahu, tapi saya tidak boleh sampaikan. Tapi kalau Anda tanya kepada terlapor, dia nggak tahu apa-apa. Penyidik pun tidak akan menyampaikan visum itu. Bang, artinya abang udah tahu hasil visumnya. Nah dari hasil visum terus keterangan saksi, berarti dapat disimpulkan bahwa si terlapor ini melakukan tindak pidana yang benar-benar akan terjerat atau bisa kemungkinan statusnya menjadi tersangka, Bang. Itu alangkah baiknya kalau pas lagi di Polres tanya ke Humas. Yang saya sampaikan menurut aturan, jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka itu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan KUHAP ada 5 alat bukti yang diatur. Jadi terdiri dari bukti saksi, terus pendapat ahli, bukti surat,
kan gitu. Artinya sejauh ini kan abang sudah melampirkan tuh 2 alat bukti yang menurut abang itu masuk memenuhi unsur untuk menjerat si terlapor sendiri, unsur pidananya masuk. Betapa bang? Ya kan saya bilang nanti diserahkan ke penyidik. Jadi kalau saya kan tidak boleh mendahului penyidik. Karena gini, dalam proses untuk naik ke dalam proses. Jadi kita supaya semua clear ini ya. Jadi semua teman-teman clear proses hukum menurut KUHP. Saat kemarin itu adalah proses penyelidikan. Paham ya? Proses penyelidikan itu adalah proses untuk mencari dan menumbuhkan adanya peristiwa hukum. Itu namanya penyelidikan. Orang yang dilaporkan akan dipanggil, dimintai klarifikasi dan dimintai keterangan atau interview. Terserah bahasanya seperti apa. Dalam proses penyelidikan itu tidak boleh ada sebuah proses penahanan terhadap orang yang dilaporkan. Clear ya? Jadi apa yang terjadi yang kemarin itu sudah benar. Dan itu sesuai dengan rule hukumnya menurut KUHP yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik sudah benar karena dia sesuai dengan KUHP. Kenapa? Karena itu proses penyelidikan. Proses untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa hukum. Tidak dibenarkan untuk melakukan penahanan. Oke.